Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas 3 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah akhlak untuk memenuhi UAS Akhlak Manajemen UIK. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu ada 8 materi. Yang pertama, akhlak kepada tetangga. Yang kedua, jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Yang ketiga, terapi syubhat dan syahwat. Dan yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah. Yang kelima, akhlak dalam bermedia sosial. Yang keenam, akhlak terpuji adil dan ihsan. Yang ketujuh, akhlak tercela suap dan korupsi. Dan yang terakhir, akhlak kepada kedua orang tua. Materi yang pertama adalah akhlak kepada tetangga. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Sembahlah kalian kepada Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang kedua itu, dengan kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu kepada kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta tetangga dekat. Hak tetangga. Yang dimaksud dengan hak tetangga adalah tetangga yang masih ada ikatan keluarga atau ikatan kekerabatan, entah itu adiknya, atau kakaknya, atau paman bibi, dan memiliki 3 hak. Yang pertama itu hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai saudara atau kerabat, yang ketiga hak sebagai saudara sesama Islam. Dan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak ada ikatan kekerabatan, artinya itu orang lain, dan mempunyai 2 hak. Yang pertama hak sebagai saudara muslim kalau dia seorang muslim, yang kedua hak sebagai tetangga. Materi yang kedua yaitu tentang jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27, tingkat tertinggi dari jiwa yang dimiliki oleh manusia, puncak dari segala kebaikan itu kalau manusia sudah sampai pada tingkatan jiwa mutmainnah. Kalau jiwanya sudah mutmainnah, itu adalah ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutmainnah di dalam Al-Quran itu dari kata itminan, artinya tentram atau tenang. Jiwa mutmainnah itu dicirikan dengan ketenangan di saat dia menikmati suatu kebaikan. Adapun ciri-ciri dari seseorang yang telah mempunyai jiwa mutmainnah, yaitu yang pertama tidak mudah putus asa, yang kedua tidak mudah pesimis, yang ketiga senantiasa menerima takdirnya Allah, dan yang terakhir tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Materi yang ketiga yaitu terapi syubhat dan syahwat. Terapi syubhat dan syahwat itu adalah metode mensucikan hati kita, karena manusia itu intinya ada di intinya. Imam bin Mutayyim radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa pentingnya menjaga hati manusia itu menjadi tolak ukur dan menjadi barometer diselamatkannya di dunia sampai di akhirat. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sebab rusaknya hati manusia itu disebabkan oleh 2 perkara. Jadi hati yang selamat itu ketika diselamatkan dari 2 perkara. Jika selamat, maka harus dibersihkan dengan cara yang pertama dibersihkan dari setiap syahwat yang bertentangan dengan perintah atau larangan Allah. Yang kedua, selamat dari setiap syubhat, di antara halal dan haram itu hal-hal yang syubhat atau meragukan. Yang keempat, itu tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW.
Meneladani sifat Rasul itu bisa dengan cara yang pertama, menjadikan kisah Rasul sebagai ibrah atau pelajaran kita untuk ke depannya. Yang kedua, selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di setiap amal yang dilakukan. Rasulullah SAW menjelaskan atau mencontohkan adab ketika memakan. Allah memerintahkan kita untuk melihat pola makan kita. Jadi salah satu sifat dan tata cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu selesai makan jari-jarinya dijilat sampai 3 kali. Nabi biasanya kalau makan memakai 3 jari, yaitu jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Ini salah satu adab ketika makan. Hikmahnya adalah karena kita tidak tahu pada makanan mana yang terdapat berkah. Jadi kalau makan itu sepertiga minum, sepertiga makan, dan sepertiga nafas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk makan tidak sambil bersandar dan tiduran. Materi yang kelima yaitu akhlak bermedia sosial. Di saat kita berinteraksi sosial, baik di dunia nyata atau maya, maka interaksi itu tujuannya adalah supaya mencapai ketakwaan. Budaya yang harus dibangun media sosial adalah budaya tabayun, mengecek dengan tergesa-gesa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Innallaha yardolakum salasan wa yakrahu lahum salasan. Sesungguhnya Allah ridho untuk kalian 3 perkara dan Allah benci 3 perkara. Adapun 3 perkara yang Allah ridho diantaranya itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan tentunya tidak menyekutukan Allah. 3 perkara yang Allah tidak ridho yaitu tidak memiliki dasar yang tidak jelas yang menciptakan kebohongan ke depannya, dan banyak bicara, banyak tanya, banyak komen, serta membuang-buang harta. Materi yang keenam adalah akhlak terpuji, adil, dan ihsan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Bahwa adil dan ihsan itu adalah induk dari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh perintah Allah itu muaranya adalah pada adil dan juga ihsan di dalam segala hal. Adil artinya secara bahasa adalah jalan tengah atau pertengahan di antara dua pilihan. Tidak berlebih-lebihan, tidak berlebihan, dan tidak terlalu kurang. Adil dalam syariat artinya meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Adil itu sifatnya bisa dua, yaitu vertikal dan horizontal. Kalau bersifat vertikal itu hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditujukan dengan syahadat La ilaha illallah, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah mentauhidkan Allah, maka dia sudah adil menjadi seorang hamba. Lalu kalau adil bersifat horizontal, sifatnya sosial atau kemanusiaan tentang haddu minan nas. Ihsan itu adalah fadilah tambahan atau lebih daripada adil. Allah berfirman, kalau kita memaafkan atau sabar, maka dia sudah ihsan. Materi yang ketujuh, yaitu akhlak tercela, suap, dan korupsi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 60, Allah mengingatkan dampak dari suap. Yang pertama itu, manusia itu adalah seburuk-buruknya makhluk yang dibalas oleh Allah. Yang kedua, dilaknat Allah. Yang ketiga, dimurkai oleh Allah. Yang keempat, ditempatkan yang buruk dan disesatkan oleh Allah. Dan yang terakhir, mendapatkan azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan materi yang terakhir yaitu akhlak kepada kedua orang tua.
Berbuat ihsan kepada kedua orang tua ini adalah perintah pertama dalam kaitannya hablum minan nas, dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah akhlak yang terbaik manusia kepada manusia. Dan adapun perbuatan baik kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal, yaitu dengan cara hendaklah kamu banyak berdoa dan istighfar meminta ampun kepada kedua orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, dan sambunglah tali silaturahmi keluarga dari orang tua. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.